ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nama yang beredar di kalangan para sahabat, nama yang syar'i, berbeda dengan Asy'ariyah misalnya, Maturidiyah misalnya, Sufiyah. Ini nama-nama yang tidak dikenal oleh para sahabat. Dari segi nama saja sudah jelas. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dibahas oleh beliau di sini. Fahum mujtami'una 'ala sunnah. Mereka bersepakat, berkumpul di dalam sunnah. Seandainya ada perselisihan di antara mereka, adalah perselisihan yang fitrah. Kemarin kita bahas, jangankan sesama salaf, jangankan sesama Ahlus Sunnah, para nabi, para rasul saja pernah berselisih. Perselisihan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, perselisihan antara perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa, walaupun tidak di muka bumi ini. Bahkan perselisihan antara siapa kemarin? Malaikat. Antara dua malaikat. Tak tanggung-tanggung, malaikat berselisih. Perselisihan apa? Perselisihan ilmiah. Dan pasti ada itu di muka bumi. Nanti kita akan sampai pada satu tempat, satu masa di mana tidak ada perselisihan sama sekali. Di mana itu? Surga. Di surga baru tidak ada perselisihan. Jangankan masuk surga ya, belum masuk surga, tapi sudah berada di depan gerbang surga. Nah, itu kan ada hisab. Tapi diistilahkan dengan hisaban yasiro. Ya. Itu saling ingat. Kamu dulu pernah nyubit saya kan? Kamu dulu pernah nginjek kaki saya kan? Iya, udah dimaafin. Kira-kira begitu. Jadi saling memaafkan. Ini setelah melewati sirat. Ya. Wa naza'na minhum min ghillin, dan setelah itu kami cabut rasa iri, rasa dengki sesama penduduk surga. Jadi tidak ada iri lagi nanti sama sekali. Nah, sekarang kita belum sampai ke sana, tentu ada. Ya. Bahkan sesama ahli ilmu, bahkan sesama ulama. Ya. Barangkali antum pernah dengar bagaimana teman-teman Bukhari itu merasa senang sekali saat Bukhari tidak mengetahui sebuah hadis. Berarti kan ada persaingan di antara mereka, sesama pelajar, sesama ahli ilmu, sama-sama murid dari Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Mereka mengadukan kepada gurunya Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai bahwa Bukhari tidak tahu hadis ini. Dengan senangnya mereka, dengan bangganya. Ini kira-kira contoh
bahwa saling iri itu menimpa bahkan kepada para pelajar, ahli ilmu, bahkan para ulama. Kenapa? Karena kita belum sampai surga. Ya. Tentu keirian mereka tidak membawa mereka kepada dosa. Beda saling iri, saling hasad, saling dengki antara anggota organisasi misalnya, atau anggota partai misalnya. Kita menyaksikan hal yang luar biasa, saling jegal, saling fitnah, saling hujat, bahkan tidak jarang saling menyakiti, saling membunuh. Mereka tidak. Wa ulima min kalamil muallif, dari ucapan muallif ini. Muallif siapa? Syekhul Islam, ya, bukan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bukan muallif tapi syarih, pensyarah. Annahu la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqatihim, bahwa siapapun yang menyelisihi ahlu sunnah berarti bukan ahlu sunnah. Yang berbeda dengan ahlu sunnah berarti dia keluar dari ahlu sunnah. Dan untuk mengeluarkan seorang muslim dari ahlu sunnah mudah, gampang, tidak terlalu ribet. Yang sulit, yang hati-hati, yang jangan bermudah-mudah, itu mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Si fulan kafir, ini berat sekali, sangat berat sekali. Adapun mengatakan si fulan bukan ahlu sunnah, ini biasa, ya. Begitu dia bicara Allah ada di mana-mana, bukan ahlu sunnah. Sholatnya sunnah, puasanya sunnah, baca Al-Qur'annya dan seterusnya. Sekali waktu dia mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, ya sudah, keluar dari ahlu sunnah. Jangan bilang keluar dari Islam, ini berat. Keluar dari ahlu sunnah mudah. Dia bukan ahlu sunnah. Tetap saudara kita, tetap kita jawab salamnya, tetap kita tengokin kalau dia sakit, tetap kita nasihati kalau dia minta nasihat, kita ucapkan yarhamukallah kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita solati ketika dia mati, kita antar ke kubur dan seterusnya. Tetap saudara kita, tapi ya bukan ahlu sunnah, bukan salaf, nggak masalah. Itu tidak seberat mengatakan si fulan kafir, berarti salamnya jangan dijawab. Haram kita memberikan salam duluan kepada dia, ya, jangan disolati kalau dia mati, berat sekali, ya. Maka contoh dari para a'immah mengatakan si fulan bukan ahlu sunnah mudah. Apalagi dia tokoh yang diambil ilmunya oleh masyarakat, maka mengatakan dia bukan ahlu sunnah penting agar kaum muslimin tidak tertipu dengan syubhatnya. Fal asy'ariyatu masalan, beliau memberikan contoh Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ada dua kelompok ini hampir-hampir kaum muslimin di zaman beliau sama dengan zaman kita hari ini. Salah faham, hampir-hampir mirip zaman beliau dengan zaman kita hari ini. Seolah kaum muslimin beranggapan Asy'ariyah itu ahlus sunnah, Maturidiyah itu ahlus sunnah. Maka mereka sampai kepada kesimpulan batil bahwa ahlus sunnah ada dua atau ada tiga ditambah dengan salaf, ya. Hari itu mereka masih jujur mengakui salaf. Kalau sekarang saya kira mereka sudah tidak lagi membagi ahlu sunnah menjadi dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka masih membagi tiga. Ahlu sunnah itu tiga: Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyu waktu itu, ya. Sekarang tidak lagi. Bahkan mereka menamakan Salafi tidak mau, ya kan? Mereka tidak bilang salaf, tapi Wahabi. Masuk salaf ada tiga: Asy'ari, Maturidi, sama Wahabi. Lebih nggak mau lagi mereka, ya kan?
Maka Ahlus Sunnah ada dua menurut mereka. Waktu itu tiga. La yu'adduna min ahli sunnati wal jama'ati fi hadzal bab. Mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa? Li'annahum mukhalifuna lima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Karena mereka tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Dalam hal apa? Salat? Enggak. Waktu itu salat mereka sama dengan cara Rasul dan para sahabat waktu itu, ya. Puasa mereka, zakat mereka sama dengan Rasul dan para sahabat. Mereka belum kenal zakat. Mereka belum kenal zakat amaliyah, zakat profesi. Zakat profesi kan kira-kira mungkin 20-30 tahun terakhir ini kan. Yusuf Qaradawi yang meneriakkan itu. Sebelumnya tidak ada. Termasuk Asy'ariyah Maturidiyah hari itu, zakatnya sama dengan cara Rasul dan para sahabat. Salatnya insya Allah. Dalam hal apa mereka menyelisihi Rasul dan para sahabat sehingga keluar dari Ahlus Sunnah? Fi ijra'i sifatillah, dalam mengimani sifat-sifat Allah. Mereka tidak sami'na wa ata'na terhadap sifat-sifat Allah. Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku akan hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat mengimani apa adanya, bahwa Allah betul-betul memiliki kedua tangan, tangan kanan dan seterusnya, apa adanya, sebagaimana qala Allah wa qala Rasul. Mereka tidak. Mereka tidak seperti itu. Mereka mengutak-atik, mentakwil-takwil, mentahrif, bahkan sebagian ditaktil. Beberapa sifat Allah yang menurut mereka mustahil. Masa Allah punya betis, lalu betisnya ditampakkan nanti di padang mahsyar? Masa Allah naik turun dari atas arsy-Nya kemudian ke langit terbawah di muka bumi, ya, langit pertama, ya kan? Mereka tolak ini, atau mereka takwil, atau mereka tahrif. Sementara Rasul dan para sahabat menerima apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Mereka serahkan hakikat sebenarnya hanya kepada Allah. Tentu turunnya Allah tidak sama dengan turunnya siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, dan seterusnya. Walihada yakhta'u man yaqul. Oleh karena itu salahlah orang yang mengatakan inna ahlas sunnati wal jama'ati thalathatun. Nah, ini dia, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu ada tiga. Ahlus sunnah wal jamaah itu ada tiga. Ini ucapan keliru. Apa yang tiga itu? Yang pertama, salafiyun. Salafi, ya, ya, itu kan nisbah. Indonesia itu kan negaranya. Kalau orang Indonesia, Indonesia. Arab itu kan negaranya, bangsanya. Kalau orangnya Arabi, ya. Nah, salaf manhajnya. Orang salaf, ya salafi. Jamaknya salafiyun. Ya. Ya sama, Asy'ariyah, Asy'ari, Asy'ariyun. Maturidiyah, Maturidi, Maturidiyun. Tiga ini, Salafiyun, Asy'ariyun, wa Maturidiyun. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata mereka, ada tiga: Salaf, Asy'ari, Maturidi. Pembagian yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Fahadha qata'un, kata beliau, ini jelas salah. Naqul,
kaifa yakunul jami'u ahla sunnati wa hum mukhtalifun. Bagaimana mereka semua dibilang ahlu sunnah padahal mereka berbeda. Apakah antara Salafi dengan Asy'ari dengan Maturidi sama dalam segala hal? Tidak kan? Mungkin salatnya sama waktu itu, mungkin puasanya sama, mungkin zakatnya sama. Tapi dalam hal Allah bersemayam di atas arsy beda. Bahkan dalam hal yang lebih besar daripada salat, puasa, zakat, haji kan? Dalam hal Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya beda. Ya. Walaupun tipis, tapi antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah tetap berbeda. Tetap ada perbedaan. Apalagi dengan Salafiyun. Kenapa disebut Ahlus Sunnah? Padahal berbeda. Antum tahu Khawarij ngadain muludan apa tidak? Khawarij waktu itu ya, zaman sahabat kan sudah muncul Khawarij yang dikatakan oleh Nabi kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka itu, yang muncul di zaman Utsman, membesar di zaman Ali, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Anak-anak muda Khawarij itu tahlilan muludan apa tidak? Tidak. Salat pakai usolli nawaitu? Tidak. Salatnya sama dengan cara Nabi, puasanya sama dengan puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ahnya bukan di situ. Kesalahannya bukan di situ. Kesalahannya adalah meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Kesalahannya di situ. Salatnya, puasanya, wudunya, tayamumnya, tawafnya, sa'inya, insya Allah sama dengan Rasul dan para sahabat. Nah, di sini antum tidak boleh terkecoh. Lihat aja salatnya sunnah. Lihat saja puasanya. Lihat saja kitab yang dibacanya. Ya. Nah, terkecoh sebagian saudara-saudara kita lalu duduk di majelisnya. Enggak taunya Khawarij. Enggak taunya mengkafir-kafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam. Nah, itu terjadi, sedang kita saksikan hari ini. Nah, banyak dari kita terkecoh, hanya melihat luarnya saja. Bahkan lebih parah lagi sebagian kita, mungkin yang baru-baru ya, salaf itu pokoknya berjenggot, celananya cingkrang. Itulah salaf. Ya tentu ini salah sekali. Itu satu di antara sekian ratus sekian ribu. Khawarij berjenggot? Berjenggot. Tidak isbal, insyaallah. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Beliau bawakan ayat di sini. Di luar yang hak pasti sesat. Di luar yang hak pasti sesat. Mosok di luar Salafi masih ada yang benar? Tidak ada. Di luar salaf sesat semua. Sesat belum tentu kafir. Kafir pasti sesat. Maka kalau dikatakan aliran sesat, ya belum tentu kafir. Ya sesat semua lah. Yang tidak sesat cuman satu, salaf, yaitu Rasul dan para sahabat. Di luar itu kan sesat semua. Berapa jumlahnya? 72. Ya. Wa kaifa yakununa ahla sunnatin wa kullu wahidin yaruddu 'ala al-akhar. Bagaimana dikatakan mereka sama-sama ahlu sunnah, padahal satu sama lain saling membantah, saling menghujat, saling menyalahkan. Bahkan kalau antum tahu torekot sufi ya, sufi kan terkenal orang-orangnya sebagai orang yang ngalah, bersih hati, begitulah ya. Tapi antara satu torekot dengan torekot yang lain saling menyalahkan, bahkan tidak jarang saling mengkafirkan. Padahal torekot sufi itu sendiri tidak ada.
Kata-kata sufi, kata-kata tasawuf ini bukan kata-kata Islam, itu bahasa Arab. Masih ingat kan? Ada bahasa syar'i, ada bahasa Arab. Bahasa syar'i itu apa? Salat, saum, syariat, manhaj, akidah, tauhid, Al-Quran, sunnah. Itu bahasa syar'i, bahasa Islam. Ada bahasa Arab saja. Ya, ya seperti masya, yamshi, berjalan, apakah itu? Ya itu bahasa Arab kan jelas. Apakah kemudian menjadi bahasa syar'i? Ada istilah khusus di dalam Islam? Nggak ada. Kalau sholat jelas. Perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, dan seterusnya. Saum juga begitu, haji juga begitu. Al-Quran itu apa? Sunnah itu apa? Sufi tasawuf tidak ada. Kalau manhaj kan ada, ya. Manhaj Rasul dan para sahabat. Sufi tasawuf itu bahasa Arab, bukan istilah di dalam Islam. Nggak ada istilah di dalam Islam sufi tasawuf, ya. Yang hari ini kita saksikan di ekonomi Islam. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam ekonomi Islam itu. Tapi itu bukan istilah Islam. Bukan ta'rif yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, banyaklah. Di Arab-Arabkan saja. Ya. Di beberapa bank syariah misalnya, diarabkan begitu. Apakah itu dari sabda Nabi? Bukan. Dialihkan ke bahasa Arab. Apakah menjadi bahasa syar'i? Ya tidak. Ya mirip dengan sufi tasawuf itu. Ya. Hadza la yumkin. Ini tidak mungkin. Ya. Satu sama lain saling membantah, satu sama lain saling menyalahkan, lalu dikatakan mereka sama-sama ahlus sunnah. Nggak bisa. Sama-sama muslim masih bisa. 673 Nabi yang mengatakan semuanya muslim, semuanya umat Nabi SAW, dan semuanya pada akhirnya akan masuk surga. Walaupun 72 ini masuk neraka dulu, tapi tidak kekal. Illa idza amkana al-jam'u baina ad-diddain, kecuali apabila memungkinkan menjama' antara dua yang berselisih. Kecuali apabila, ini bahasa beliau ya, mirip-mirip bahasa Allah, hatta yalijal jamalu fi sambil qiyam, bahwa orang kafir itu bisa saja masuk surga asal sudah ada unta masuk lubang jarum. Bahasa Allah, ini bahasa beliau. Seandainya ada dua yang berselisih kok bisa dikumpulkan, misalnya antara timur dengan barat bisa ketemu, antara selatan dengan utara bisa ketemu, bolehlah. Ini bahasa beliau. Artinya ya tidak mungkin. Tidak mungkin Asy'ariyah, Maturidiyah disamakan dengan Salafi. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Fala syakka anna ahadahum wahdahu huwa sahibus sunnah. Oleh karena itu, yang sahibus sunnah, yang Ahlus Sunnah cuman satu. Cuman satu. Ya. Faman huwa? Mana coba? Al-Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Salafiyah, yang mana? Satu. Di beliau mengajak kita, insya Allah ngajak mereka juga untuk berpikir. Ya, nggak mungkin tiga-tiganya, karena mereka juga mereka yang berilmu ya. Insya Allah tidak berani mengeluarkan Salafiyun dari Ahlus Sunnah. Orang bentar-bentar ini ayatnya, bentar ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Maka mereka juga tidak mau dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Maka jalan tengahnya udah tiga-tiganya Ahlus Sunnah aja ya.
Salafi ahlu sunnah, Asy'ariyah ahlu sunnah, Maturidiyah ahlu sunnah, begitu. Karena mereka mau mengatakan salafi bukan ahlu sunnah berat sekali, membohongi diri mereka. Ini bagi mereka yang berilmu dan jujur, bukan orang-orang jahil hari ini yang mengatakan Wahabi itu bukan. Ya. Karena di antara mereka itu ada yang berilmu. Saya pernah dengar salah satu dari mereka, kiai, itu memuji-muji Syekh bin Baz. Cerita ya, bahwa beliau bertemu dengan Syekh bin Baz di Masjidil Haram. Dipuji-puji. Artinya, dari mereka ini ada satu dua yang berilmu dan jujur. Bahkan sekarang kan keluar tuh Muktamar NU yang keberapa di 1940 atau berapa, ya kan, mengharamkan tahlilan kematian. Masih ada itu ya, di muktamar yang kesekian, mungkin menjelang merdeka atau setelah merdeka, 40-an sepertinya, dan mereka berdiri 1924 ya. Itu mengharamkan tahlilan kematian, bid'ah mungkarah ya. Naqul, kami jawab bahwa yang ahlu sunnah adalah satu, yaitu man wafaqas sunnah, siapapun yang sesuai dengan sunnah, tidak menyelisihi sunnah, dia ahlu sunnah. Maka kalau berdebat, kalau diskusi, mudzakarah, satu-satu ya. Apa ini, tentang apa ini, usholi, ya udah itu aja dulu, jangan kemana-mana. Tentang usholi jangan kemana-mana, sampai bikin mereka mengakui, sampai seperti Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi di hadapan Imam Syafi'i bertekuk lutut istilahnya, mengakui bahwa usolli ini tidak sunnah, padahal itu ibadah. Tidak sunnah berarti bid'ah ya. Jangan kemana-mana, satu itu. Nanti bahas kunut subuh misalnya, jangan kemana-mana. Nanti bahas sekali ke Mekah, umrohnya berkali-kali, bahas itu ya. Mana luar biasa ilmu ini kan, harus satu-satu. Di sini disebutkan man wafaqas sunnah, yaitu orang yang sesuai dengan sunnah, siapapun yang sesuai dengan sunnah. Maka bisa saja kan, oh dalam hal ini si fulan sesuai dengan sunnah, begitu masalah ini dia tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Namanya manusia. Apakah mentang-mentang sudah menjadi ahlu sunnah maka dari alif sampai ya betul semua dia? Ya enggak, tidak seperti itu. Apakah tokoh-tokoh kita, ya misalnya Syekh bin Baz misalnya, semua fatwa-fatwa beliau, pengamalan beliau dalam agama benar semua? Bahkan ada yang dibid'ahkan oleh Syekh Albani, perbuatan Syekh bin Baz. Apa masih ingat? Sami'allahu liman hamidah, sedekap, kan dibid'ahkan oleh Syekh Albani ya, nggak ragu-ragu Syekh Albani bid'ah, dan beliau tahu itu pendapat Syekh bin Baz. Jangan masalah, jangan masalah. Kebenaran itu nomor satu. Pertemanan, saling mencintai, saling menyayangi, ya setelah membela kebenaran. Jangan mentang-mentang sesama salaf, saling mencintai, saling menghormati, lalu salah tidak dibilang salah, bid'ah tidak dibilang bid'ah. Beliau cinta sekali dengan Syekh bin Baz. Bahkan ketika beliau mendengar Syekh bin Baz wafat, beliau menangis mengatakan ulama dunia hari ini telah wafat. Dan ketika beliau ditanya siapa ulama di muka bumi hari ini, beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan Syekh bin Baz ya. Tapi salah ya salah ya. Sebaliknya
apa yang Syekh bin Baz tidak sependapat dengan Syekh Albani, ya salah, ya salah. Ada yang agak menarik ketika Syekh Albani nyetir dan ngebut, lumayan ngebut, ya. Muridnya bilang Syekh bin Baz mau berfatwa ngebut itu haram, ya. Syekh Albani dengan entengnya, yaitu fatwanya orang nggak bisa nyetir. Dengan entengnya aja, ya bebas ya kan. Jadi Anda mengatakan bahwa halal, halal, ya kan? Ya kecuali masalah dunia, aturannya nggak boleh lebih dari sekian misalnya. Ini kan membahas ngebut boleh apa tidak, ya kan? Bolehkah pendapat Anda saya sampaikan kepada Syekh bin Baz? Ya, silakan. Nah, disampaikan kepada Syekh bin Baz. Boleh ngebut, katanya Syekh bin Baz. Antum tahu jawaban Syekh bin Baz? Itu fatwanya orang nggak pernah celaka. Ya. Ya artinya enteng aja lah ya. Enteng aja, nggak masalah. Artinya tidak mentang-mentang sama-sama ahlu sunnah, sama-sama berilmu, lalu tidak ada perselisihan sama sekali. Ya tentu tidak. Biasa aja. Hal yang biasa. Dan walillahilham, antara mereka berdua bahkan bertiga dengan Syekh Utsaimin, bahkan dengan yang sebelumnya Syekh Ahmad Syakir dan seterusnya, dengan yang sebelumnya, bahkan yang terus yang sebelumnya sampai pada Bukhari, Muslim, Abu Daud dan seterusnya, tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, tidak ada perbedaan dalam masalah tauhid. Masalah terbesar mereka sama. Masalah fikih beda, biasa. Tapi bukan berarti dua-duanya benar. Tidak. Kita sebagai orang awam boleh memilih salah satunya. Bukan berarti dua-duanya benar. Kadang ngikutin Syekh Albani tidak sedekap, kadang ngikutin Syekh bin Baz, sami Allahu liman hamidah, sedekap. Enggak begitu. Bukan begitu. Tetap kita pilih. Kita kan diberi akal walaupun sedikit, walaupun sangat terbatas. Kita pakai akal kita. Kita lihat bagaimana hujah mereka berdua. Setelah itu kita boleh pilih. Kita merdeka. Kita merdeka dari Syekh Albani, kita merdeka dari Syekh bin Baz, kita merdeka dari siapapun. Hanya kita tidak merdeka dari Allah dan Rasulnya. Sangat-sangat tidak merdeka. Apa kata Allah dan Rasulnya? Kita harus sami'na wa ata'na, walaupun secara nurani, hawa nafsu, logika, akal kita tidak setuju. Itu yang dimaksud bahwa kita tidak merdeka dari Allah dan Rasulnya. Faman wafaqa sunnata fahuwa sahibus sunnah. Barang siapa yang sesuai dengan sunnah, dia ahlu sunnah. Wa man khalafa sunnah falaysa sahiba sunnatin. Adapun yang menyelisih sunnah, berarti dia bukan ahlu sunnah. Berarti bisa saja kasus per kasus. Dalam hal ini beliau tidak sesuai dengan sunnah. Dalam hal ini beliau sesuai dengan sunnah. Ya. Wa nahnu naqul, maka kami tegaskan, as-salafuhum ahlus sunnati wal jamaah. Salafiyun adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wala yasduqu wasfu ala ghairihim abadan. Dan mensifati selain salaf sebagai ahlu sunnah tidak benar sama sekali, selama-lamanya. Jadi ahlu sunnah cuma satu. Ya. Atau kalau mau lebih gamblang ya, pokoknya mengikuti Rasul dan para sahabat. Udahlah, kita nggak usah mengaku sendiri-sendiri, mengklaim diri kita sendiri-sendiri. Nah, hampir semua firqah mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya sudah,
buktikan saja, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Anda mengatakan ahlus sunnah, sementara Anda meyakini Allah turun ke langit dunia yang turun rahmatnya misalnya. Tunjukkan Rasul dan para sahabat mengucapkan kalimat itu. Yang turun ke langit dunia itu rahmat Allah, bukan Allahnya. Tunjukkan. Hatu burhanakum. Kalau mengatakan bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia, ya memang itu ayatnya. Memang itu hadisnya. Yanzilullah. Allah turun. Jangan ditakwil-takwil, turunnya turun. Dan jangan dilarikan kemana-mana. Oh, Allah turun, berarti detik itu arsy Allah kosong. Itu dilarikan kemana-mana. Kan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita. Kalau kita turun dari lantai 7 ke lantai 5, berarti detik itu di lantai 7 tidak ada kita. Kita pindah ke lantai 5. Itulah kita makhluk. Allah bukan makhluk. Allah Khaliq, Rabbul Alamin. Maka Allah turun ke langit dunia. Dan arsy Allah tidak pernah kosong. Untuk mengatakan bahwa arsy Allah kosong harus dengan dalil. Mana dalil? Ya. Maka jika kita mendengar sifat Allah, hal yang gaib, bahkan paling gaib ini, jangan dilarikan kemana-mana. Cukup satu kalimat itu, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, titik. Jangan dilarikan kemana-mana. Ambil hikmahnya saja, karena kan ada dua hikmah di situ. Turunnya Allah itu kan ada terusannya hadis itu. Ya. Amalkan dua hikmah itu. Mohon ampun kepada Allah. Satu lagi berdoa, memohon sesuatu. Karena memang itu terusan dari hadis itu. Bukan malah membahas teknisnya Allah turun. Itu kan jadi Yahudi. Ya, terlalu besar Allah itu. Kalau sifat Allah itu, perbuatan Allah itu kita bisa tahu dengan gamblang. Terlalu besar Allah, kita terlalu kecil. Maka kita tidak bisa memahami sifat Allah dengan sebenarnya. Udah imani saja apa adanya, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, titik. Jangan dilarikan kemana-mana. Jangan dikias, jangan ditakwil, jangan ditaktil, jangan ditahrif, jangan ditafwid. Ini yang paling tipis, tafwid. Sebagian orang menyangka tafwid ini salaf. Tidak, tafwid bukan salaf. Salaf tidak pernah mentafwid sifat-sifat Allah. Menyerahkan kepada Allah hakikatnya, itu betul. Tapi menyerahkan kepada Allah maknanya seolah kita nggak tahu, wallahu a'lam, nggak bisa. Bukan wallahu a'lam, tangan kok, tangan wallahu a'lam, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun. Kalau tafwid, wallahu a'lam. Jadi Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, iya. Dengan kedua tangannya ya, iya. Tapi tangan yang dimaksud di sini bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Tangan tidak wallahu a'lam, wajah tidak wallahu a'lam. Semua orang tahu wajah apa, tangan apa, turun apa. Nggak boleh wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam apanya? Hakikat tangannya itu. Hakikat bersemayamnya itu seperti apa? Hakikat turunnya itu seperti apa? Itu wallahu a'lam. Kalau turun semua orang tahu turun. Ya. Sebab dengan mengatakan wallahu a'lam berarti mau tangan, mau wajah, mau jari sama aja, orang wallahu a'lam semua. Iya kan? Ya. Berarti Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, dengan dua tangannya, dengan dua kakinya, sama aja wallahu a'lam semua. Ya. Bukan wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam sekali lagi hakikatnya. Sebesar apa, warnanya apa, sepanjang apa, dan seterusnya. Itu wallahu a'lam. Adapun tangan-tangan, wajah-wajah, turun-turun. Ya. Dan satu lagi, bahwa itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW.
Nabi tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, betul Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, tapi maksud tangan di sini jangan difahami sebagaimana tangan menurut bahasa kita sehari-hari ya. Lalu apa ya Rasul? Allahu a'lam. Perlu riwayat seperti itu. Kalau ada riwayat seperti itu, tentu kita ikut. Sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada riwayat, tangan ya tangan, wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, dan seterusnya. Wal kalimatu tu'tabaru bima'aniha. Kalimat itu, istilah itu kan sesuai dengan maknanya. Bagaimana dikatakan ahlu sunnah sementara tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Bagaimana dikatakan si jangkung padahal pendek banget? Nah misalnya ya. Bagaimana dikatakan si agung padahal badannya kecil, ya kan? Bagaimana dikatakan si kuat, si perkasa padahal lemah sekali, sakit-sakitan? Kan tidak bisa seperti itu. Linandura kaifa nusammi man khalafa sunnata ahla sunnati. Bagaimana kita mau menamakan orang yang menyelisih sunnah dikatakan ahlus sunnah? La yumkin, kata beliau. Wa kaifa yumkinu an nakula an thalathi tawaif mukhtalifatun innahum mujtami'un. Dan bagaimana kita mengatakan 3 firqah yang berbeda-beda itu, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, kok mereka bersatu? Kok mereka satu? Fa ainal ijtima'? Satunya di mana? Orang beda-beda, jelas berbeda-beda. Bahkan sekali lagi antara Maturidiyah dan Asy'ariyah pun berbeda, ada perbedaan. Fa ahlus sunnati wal jama'ati hum as-salafu mu'taqidat. Maka kesimpulannya bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah as-salaf. As-salaf yang diawali oleh Rasul dan para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, tapi tidak semua. Ini perlu digarisbawahi ya. Jangan mengatakan bahwa yang bertemu dari awal dulu, yang bertemu dengan Nabi dan Muslim pasti sahabat, pasti baik, pasti berada dalam ahlus sunnah. Yang kedua, yang kaum muslimin yang bertemu dengan sahabat pasti baik, pasti ahlus sunnah? Tidak. Kan ada Ma'bad al-Juhani, kan ada tokoh-tokoh sesat walaupun bertemu dengan sahabat. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.